Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 AP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Dah, sebelum memulai pelajaran, yuk mari kita berdoa dulu. Sebentar, masih ada yang masuk temannya. Sebelum memulai pelajaran, yuk mari kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya absen dulu, nanti tolong aktifkan kameranya ya ketika di absen. Alip Nur, Alip, yuk. Oke. Kemudian April, adakah April? Ada tuh di bawah April. April, April. Udah mungkin lagi toilet kali. Cindy, Cindy, Cindy nggak ada ya. Terus kemudian dia Amalia. Saya Bu. Coba mana kameranya? Coba mana? Mana nggak kelihatan matanya doang sebelah. Ibu. Ada. Terus Dita Rahman ada nggak? Nggak ada. Terus kemudian Elsa nggak ada. Ya, yang lagi di jalan ya udah. Terus habis itu April nih ya, April ada. Terus siapa tadi teh? Elsa, Fitria. Mana Fitria? Hadir. Mana mukanya? Mana wajahnya? Ya udah, udah yang di toilet. Terus udah gitu Hana. Hadir Bu. Yuk, terus habis Hana siapa lagi nih? Indri. Hadir Bu. Indri hadir. Haryani itu nggak ada ya? Haryani nggak ada. Terus Indri, Jenny nggak ada. Jenny nggak ada. Terus Kayla. Ada Bu. Mana? Coba wajah kamu mana? Oke. Laura. Hadir Bu. Coba Laura yang wajahnya yang mana? Oh itu. Oke, sebelum ini Komeng Komarudin, ini siapa akun Komeng Komarudin? Nazahra. Siapa? Nazahra. Oh, Nazara. Oke, nanti betul-betul kelupa. Terus kemudian Hasifa ada nggak? Nggak ada. Terus tadi terakhir di Lora ya. Marlia Ayu. Marlia ada nggak? Nggak ada. Mary. Mary ada. Hadir Bu. Yo, Mary ada. Nabila Dwi. Hadir Bu. Ya, terus kemudian tadi Nazara, Novi. Novi nggak ada. Langsung lanjut ke Regita. Regita, Hadir Bu. Adir, Reska lagi di jalan katanya tadi. Rev, Revasya Anjani. Hadir Bu. Revasya Anjani, kemudian Risma. Oke, ada terus Siti Fadila. Habis Siti Fadila, Siti Fatimah, Siti Nur Habibah. Baik, totalnya ada 22 orang ya. Kemudian Jenny tadi terakhir masuk. Baik. Bu, ini belum di absen Bu. Karin. Oh iya. Dena ada nggak Dena? Dena ada. Ada Karin. Karin, oke. Baik, hari ini kita masuk. Kenapa? Winnie Adelita belum di absen. Winnie.
Oh iya benar, ini Adelita. Terus di situ tadi terakhir siapa, Rizka. Yuk. Oke. Hari ini kita masuk ke KD yang ketiga. Santi. Hari ini kita mulai masuk ke KD yang ketiga, pembahasan baru. Nanti ketika PTS materinya sampai hari ini ya, sampai materi hari ini. Jadi hari ini 3 jam, besok 1 jam. Kalau bisa hari ini selesai, besok kita tinggal bahas sekitar 1 soal saja gitu ya. Baik, untuk presentasinya silahkan bisa dilihat di PowerPoint berikut. Oke, ini kompetensi dasarnya yang ketiga, KD 3.3 berarti menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dan pertidaksamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar 4.3-nya adalah menyelesaikan masalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel gitu. Jadi kalau kemarin kita bicara satu variabel, kedepannya kita akan bahas dua variabel gitu ya. Materi pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat nih. Kalau kemarin kan kita sudah bahas tentang persamaan linier satu variabel. Saya mau tanya dulu deh, kalau persamaan linier satu variabel pangkat tertingginya berapa? Persamaan linier satu variabel, pangkat tertingginya berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Satu ya, Bu. Iya, satu betul. Jadi kalau Ibu tunjukkan PowerPoint-nya, dia ini nih. Nah, ini persamaan linier satu variabel. Pangkat tertingginya adalah 1. Sementara untuk persamaan kuadrat, dia pangkat tertingginya adalah 2. Gitu. Jadi pangkat tertinggi dari persamaan kuadrat adalah 2. Contohnya 2x pangkat 2 plus 4x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 0. Selanjutnya x pangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Bisa dibacanya x kuadrat boleh. Boleh dibaca x pangkat 2 juga boleh gitu. Jadi untuk persamaan kuadrat nih pangkat tertingginya dia 2. Nah, selain itu ada yang namanya nilai A, B, dan C. Dari mana sih nilai A, B, dan C? Nilai A itu diambil dari angka di depan X kuadrat nih. Ini berarti nilai A-nya berapa ini? 2. Jadi A itu adalah nilai di depan X pangkat 2. Terus B, selanjutnya B. B itu adalah nilai atau angka di depan variabel X. Oke. Haryani. Baik. Silakan perhatikan presentasinya. Nah, terus kemudian B-nya, B itu adalah angka atau nilai di depan variabel yang pangkatnya 1. Nih, jadi di depan X ini adalah nilai B. Selanjutnya nilai C. Nilai C itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Jadi ya udah hanya angka saja gitu. Ingat ya, kita di sini nyari nilai A, B, C. Bentar ya. Kita di sini mencari nilai A, B, C-nya itu dari ruas sebelah kiri. Jadi bukan, kalau sebelah kanan dia pasti sama dengan 0 gitu ya.
Selanjutnya, contoh yang kedua. Berapa nilai A-nya di sini? Berapa nilai A-nya? 1, Bu. Iya, Bu, di situ nggak ada angka gitu. Bu, di situ nggak ada angka. Nah, kalau nggak ada angka, lihat. Nah, kemudian, nah, di sini Bu nggak ada angka di sini. Iya, tidak ada angka di sini. Di sini hanya tertulis X pangkat 2. Kalau tidak ada angka, di sini pasti 1 gitu ya. Karena Ibu bilang selalu 1 itu tidak ditulis gitu. Jadi A-nya nilainya adalah 1. B-nya berapa? B-nya? B-nya berapa? 3. 3. Lalu C-nya berapa? C-nya ada nggak? Nggak ada. C-nya ada nggak? Yang Nggak hanya ada. angka aja kayak gini? Nggak ada, Bu. Ya, jadi kalau nggak ada, ditulis aja 0 gitu. Jadi 0 ini itu bukan yang sebelah sini, bukan. Kalau ruas sebelah kanan, dia pasti sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada nilai C, tidak ada nilai B, tidak ada nilai A, ya tulis saja 0 gitu ya. Kemudian yang contoh yang ketiga, berapa nilai A-nya? 1. 1, di sini 1. Berapa B-nya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa tidak ada? Tadi nilai B itu angka yang terletak di mana sih? Nilai B itu angka yang terletak di depan Depan X. X. Ada nggak di sini di depan X? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah berarti B-nya 0. Terus C, berapa C-nya? Minus 9. Iya, C-nya minus 9 gitu ya. Kenapa sih Bu di sini ada min 9, ada min 1, sementara yang ini semua positif? Karena persamaan bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 plus BX plus C. Jadi bentuk umumnya adalah positif nih. Jadi kalau misalnya nanti dia ada dikurang, ya udah nanti kamu tulisnya negatif aja gitu. Paham sampai sini? Paham tidak nentuin ABC? Karena kita untuk kedepannya kita pakai rumus ABC itu harus tahu nilai A, B, dan C-nya. Paham sampai Bu. paham? Oke. Selanjutnya. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang saya balik dulu ya. Ketika kita di persamaan linear satu variabel, nih cara menentukan X-nya hanya ya udah kumpulkan saja yang ada variabelnya di sebelah kiri. Yang tidak ada variabel atau konstanta, dia di sebelah kanan. Lalu dioperasikan, dikurang dan ditambah, lalu dapatlah X. Dikurang, ditambah, dibagi, lalu dapatlah X. Tapi kalau untuk persamaan kuadrat, dia tidak bisa sesimpel persamaan linear satu variabel gitu ya. Kalau persamaan kuadrat, kita ada dua cara untuk menentukannya. Yang pertama itu pakai cara faktorisasi. Mana tadi? Nah, yang pertama kita pakai cara faktorisasi dan yang kedua kita pakai cara rumus ABC. Ibu akan jelaskan satu persatu caranya. Nanti setelah itu baru kita bahas soal ya. Oke, sekarang kita ke contoh dulu. Cara yang pertama yang akan dibahas atau dijelaskan oleh Ibu yaitu yang pertama cara faktorisasi. Di Kaila suara saya nggak ada ya. Di yang lain ada tidak suara saya? Ada, Bu. Ada. Mungkin Kaila jaringannya ya agak bergeser. Ada, Bu. Ada, oke. Ibu lanjutkan lagi. Yang pertama, kita pakai cara faktorisasi. Nah, misalnya contohnya gini. Sebentar ini saya hapus dulu ya. Nanti kita coba lagi yang lain.
Contohnya adalah tentukan nilai X dari persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Ini contohnya. Jadi kita tuh diminta berapa sih nilai X-nya. Kalau persamaan linear kan gampang ya. Tinggal gini saja, pindahkan yang ada variabel, yang tidak ada pindahkan ke kanan, lalu operasikan, dapatlah nilai X. Tapi kalau untuk persamaan kuadrat, pakai faktorisasi yang pertama. Yang pertama yuk. Ini variabelnya apa? Ini variabelnya apa? Variabelnya apa? X, Bu. X. Kamu buat dua gini dulu ya. Dua tanda apa ini kurung. Lalu karena variabelnya X, kamu taruh di sini X. Terus kemudian di sebelah sini juga kamu taruh X. Nah, kemudian, Bu, gimana kalau nanti variabelnya A? Ya udah, berarti kamu di sini A dan di sini A. Kalau misalnya Z, Bu, ya sama aja. Ini di Z, terus kemudian di sini Z ya. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, selanjutnya adalah lihat angka yang belakang nih, yang warna merah 28. Nah, 28 itu adalah perkalian dari dua angka. Jadi kalau ibu pakai bahasa sendiri, angka berapa sih dengan angka berapa yang kalau dikali hasilnya adalah 28. Angka berapa dengan angka berapa? 7 dikali 4. 7 kali 4. Selain 7 dikali 4. 4 kali 7, Bu. Iya, sama. Selain itu ada lagi tidak? 28 14 dikali 2. 14 dikali 2 atau 2 dikali 14 ya, sama aja. Nah, oke. Yang mana nih, Bu, yang kita taruh angkanya di antara di antara keempat angka ini? Nah, selanjutnya lihat yang di sini. Yang di sini itu adalah 3. Berarti kalau misalnya 3, kemungkinannya kalau kita coba 14 kalau ditambah 2 dia berapa? 16. 16. Terus kalau 14 dikurang 2 berapa? 12. 12. Jadi patokannya adalah ketika sudah dapat kemungkinan angka-angka ini, kamu cari yang selisih atau penjumlahannya itu sama dengan 3. Nah, kemudian kamu coba 7 dan 4. Sekarang kita coba angka 7 dan 4 ya. 7 ditambah 4 berapa? 11. Hah? 7 tambah 4? 11. Terus 7 dikurang 4 berapa? 3. 3. Nah, berarti kita pakai yang mana nih? Karena di sini 3, cari di sini yang mana yang 3. 7 dikurang 4. Iya, kamu tulisnya bukan 7 dikurang 4 ya. Tulis aja angka 7 dan 4. Angka 7 dan 4 nih di sini. Terus kemudian setelah kamu dapat angka 7 dan 4, lihatlah tanda di tengah sini. Seandainya A-nya itu adalah 1, saya ada syaratnya ya. Seandainya A-nya sama dengan 1, maka angka yang ini kan negatif nih ya. Maka angka yang besar itu yang negatif. Kalau di sini plus, maka angka yang besarlah yang plus. Paham? Paham? Kurang, Bu. Kurang. Oke, gini. Oke, saya ulangi ya. Gini. Setelah dapat angka, sekarang kan kita harus di sini ngasih tandanya apa, plus atau min, atau plus dua-duanya, min dua-duanya, atau plus atau min. Nah, patokannya ada di sini. Di sini min kan. Nah, kalau di sini min, maka di antara angka 7 dan angka 4, angka yang paling besar itu min. Ini 7 dan 4 lebih besar yang mana? 7. 7. Berarti 7 di sini min atau plus? Min. Min. Negatif. Negatif, betul, dikurang atau min.
Terus kemudian yang 4 ini berarti dia Positif. plus. Nah, terus ingat ya, ini hanya berlaku jika nilai A-nya adalah 1. Kalau nilai A-nya negatif 1, nilai A-nya 2, 3, 4, dan seterusnya, ini tidak berlaku. Kalau untuk negatif atau A-nya lebih dari 1, maka kita harus bermain penempatan angka dan penempatan tanda. Sampai sini paham dulu tidak? Paham, Bu. Paham, oke. Saya tidak menganjurkan kalian untuk lanjut. Saya tidak menganjurkan kalian untuk lanjut, tapi kita cek dulu. Yuk kita cek dulu benar tidak ini gitu. Kita cross check ya. Kita buktikan dulu benar nggak sih ini namanya pemfaktoran. Benar nggak pemfaktoran kita? Nah, lihat kursor ibu, X dikali X akan menjadi X kuadrat. X pangkat 2. Iya, betul, X kuadrat atau X pangkat 2. Next. Kalian tahu perkalian pelangi nggak? Atau waktu SMP itu ada yang namanya perkalian pelangi. In X, ya, X kali X, kemudian X dikali 4, min 7 kali X, terus min 7 dikali 4 gitu ya. X kali X, X pangkat 2. Kemudian X dikali 4 akan menjadi plus 4X. Plus 4X. Lanjut. Min 7 dikali X. Min 7X. Min 7X. Terus min 7 dikali 4. Min 28. Iya. Berapa? Min 28. Min 28. Nah, sampai sini kita ada yang bisa nih dioperasikan. Ini kan sama-sama X nih. Pangkatnya sama-sama 1 nih, 4 dan 7. Maka ini bisa dioperasikan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Yaitu aja operasinya 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 berapa? 3. Positif, negatif? Negatif 3. Berarti di sini min 3X. Begini kan ya? Benar nggak? Yang merah itu hasilnya adalah min 3X. Betul atau tidak? Betul. Betul. Selanjutnya, ini nih yang berwarna merah ini sama nggak dengan ini? Sama. Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Kalau sama berarti pemfaktoran kita ini sudah benar. Kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Bu, kalau misalnya di sini salah gimana? Kalau di sini salah, balik lagi. Kemungkinannya adalah tandanya yang tertukar. Bu, kalau misalnya di sini 4 boleh nggak sih? Boleh. Di sini 4, oh sorry, berarti diikuti nama tanda ya. Kalau gitu. Di sini plus 4. Kemudian di sini min 7. Nah, boleh seperti ini. Ini berlaku, sekali lagi, ini berlaku jika A-nya 1. Kalau A-nya negatif 1 atau A-nya 2, ini tidak berlaku ya. Nanti kita coba contoh yang lain, yang A-nya lebih dari 1 ya. Kalau sudah betul, sudah sama, yuk sekarang kita sama seperti persamaan linier. Kita jadikan satu-satu dulu. X plus 4. X plus 4 sama dengan 0. Apakah harus selalu sama dengan 0, Bu? Iya, harus selalu sama dengan 0. Karena di sini persamaan bentuk umumnya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, lalu turunin. X plus 4 sama dengan 0, maka X berapa? X-nya berapa berarti? 1. Enggak. 4. 4-nya pindah ruas. Jadi min 4. Min 4. Ini Asadina siapa ya? Asadina. Setahu saya Asadina nih kelas 12 ini. Iya, ya ampun Ibu salah. Soalnya tadi di-share sama teman saya. Maaf ya, Bu. Udah keluar, kamu silakan keluar. Ya udah silakan keluar.
Nah, kalau misalnya sudah X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? 4-nya pindah ruas. Positif 4 pindah ruas akan menjadi, Negatif. nah, negatif 4. Selesai deh sampai sini. Terus selanjutnya, X min 7. Mana sebentar ya. X dikurang 7 sama dengan 0. Maka X-nya berapa berarti? Positif 7. Positif 7. Udah selesai. Gitu. Jadi hasilnya adalah ini yang berwarna merah. Hasilnya X sama dengan min 4 dan X sama dengan 7. Ini cara faktorisasi. Itu cara yang pertama. Cara faktorisasi itu sebenarnya kendalanya dia ada di sini saja pemfaktorannya. Seandainya kamu sudah bisa pemfaktoran, ini lebih enak. Sekarang kita coba yang kedua pakai rumus ABC. Nah, ini rumus ABC. Rumusnya adalah X1,2 artinya adalah X1 dan X2. Maksudnya gitu ya, bukan X1,2. Itu sama dengan min B plus minus. Ini kelihatan nggak PowerPoint-nya? PowerPoint-nya terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. X12 itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalau rumus ABC itu kamu harus ingat rumusnya. Rumusnya ya ini min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A. Yuk kita ke contoh sekarang. Contohnya adalah 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 sama dengan 0. Yang ditanyakan masih sama, tentukan nilai x. Nah, kalau di sini berarti kamu harus tahu nih berapa A, berapa B, berapa C. Berapa A-nya? Berapa? 3. Terus berapa B-nya? 8. 8. Lalu berapa C-nya? Negatif 3. Negatif 3. Ingat, negatif 3. Nih, karena dia bentuk umumnya adalah positif. Terus selanjutnya, Ibu hapus-hapusin dulu ya. Kita coba. Sebentar, Ibu hapus-hapusin dulu. Bentar ya. Biar kita kerjainnya bareng-bareng gitu. Ya, kita masukin sekarang. Min B, berapa nilai B-nya? 8. 8. Berarti ya tetap aja tulis 8. Seandainya gini nanti, Bu, kalau min B-nya itu min 8 gimana, Bu? Apakah di sini ditulisnya min 8? Tidak. Kalau misalnya B-nya negatif, kamu tetap tulis di sini negatif kayak begini. Nah, gitu. Karena di sini negatifnya itu sudah dari rumusnya ya. Jadi seandainya nanti B-nya negatif, maka kamu tetap tulis di sini negatif 8 gitu. Oke, sebentar saya hapus lagi. Dah, terus B-nya berapa? Selanjutnya B pangkat 2. Berapa nilai B-nya? 8. 8. Ya, 8 pangkat 2 dikurang 4 dikali berapa A-nya? 3. A-nya 3. Dikali C. Berapa nilai C-nya? Negatif. Min 3. Min 3. Jadi kalau di rumus itu ada 4 AC, bukan 4, 3, min 3, tapi dikalikan 4 kali A kali C gitu ya. Lalu per 2A, 2 dikali A, berapa A-nya? 3. A-nya adalah 3.
Kita lanjut lagi. Di sini min 8-nya gimana, Bu? Dia kan nggak dioperasikan. Ya udah tulis lagi aja. Min 8. Terus 8 pangkat 2 berapa? 64. 64. Betul. Terus lanjutnya. Min 4 dikali 3 berapa? Nih, min 4 kali 3. Min 12. Min 12. Min 12 kali min 3. 36. 36. Positif apa negatif? Positif. Ah, Eh, ayo, ayo. positif. Positif. Positif min dikali min akan menjadi Positif. ya Positif. plus 36. Lalu yang bawah, berapa yang bawah nih? 6. 2 dikali 3, 6. Terus kemudian tulis lagi di sini min 8 plus minus 64 tambah 36 berapa? 90. Ayo, coba sambil pegang pulpen, kotret 64 tambah 36. 100. 100. Benar 100, yang lain gimana? 100. Benar. Benar 100. Terus lanjut. Berarti di sini tetap ditulis min 8. Nah, sekarang akar 100 itu berapa? 10. Nah, kamu tulis di sini 10 dibagi 6. Nah, ketika sudah sampai step sini, maka harus kalian pecah. Dipecah gimana sih, Bu? Maksudnya dipecah karena ini kan plus minus ya. Kalau plus minus ini berat kayak seperti nilai mutlak. Ada yang dijadikan plus dan ada yang dijadikan minus. Jadi plus minusnya ini dipecah. Dijabarkan satu-satu gitu ya. Ibu hapus dulu di sini. Di sini min 8, ini min 8 ditambah 10. Jadi kita ambil yang plusnya dulu nih. Yang plusnya dulu kita ambil. Min 8 tambah 10 dibagi 6. Ini X1-nya. Yuk, kita mulai. Min 8 tambah 10 berapa? Positif 2. 2. Positif negatif. Positif. Positif. Punya utang 8 dibayar 10 atau punya duitnya 10. Berarti di sini 2. 6-nya gimana, Bu? Ya udah, 6-nya tetap 6. Kalau bisa diperkecil, silahkan perkecil. 1/6 diperkecil jadi berapa sih? 1/3. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini kita perkecil jadi 1/3. Ini jadi 1, sebentar. 1, kemudian di sini 3. Next. Benar ya. Mana ini? Sekarang X2-nya. Yuk, min 8 dikurang 10. Min 8 dikurang 10 berapa? 2. Positif negatif 18. Oh, ya berapa nih yang benar? Teman-teman yang lain gimana? Negatif 18. Iya, punya hutang 8, ngutang lagi 10, berarti menjadi min 18 dibagi 6. Min 18 dibagi 6 berapa? Min 18 dibagi 6? Negatif 3. Negatif 3, betul. 3. 18 dibagi 6 itu adalah 3. Negatif dibagi positif itu negatif. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham kita coba sekarang. Kita coba yang ini, yang x kuadrat min 3x min 28, kita pakai rumus ABC. Nih, kita pakai rumus ABC ya. Ibu hapus dulu sebentar. Oke, sebentar Ibu copy dulu rumusnya.
berapa nilai A-nya? Jadi gini ya, untuk cara faktorisasi, tadi kan kita yang x kuadrat min 3x min 28 kan pakai cara faktorisasi. Didapatlah hasilnya x sama dengan min 4 dan x sama dengan 7. Sekarang kita buktikan pakai rumus ABC. Apakah pakai rumus ABC hasilnya akan sama gitu ya? Yuk kita coba, berapa nilai A-nya? 1. 1. Berapa B-nya? Negatif 3. Negatif 3. Berapa C-nya? Negatif Min negatif 28. min 28. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, next kita masukin ke dalam rumus. Bentar, saya mempersiapkan dulu. Bentar ya. Yuk, min B. B-nya berapa? 1. Negatif 3. Negatif 3. Ayo, berapa B-nya? Negatif 3. Min 3. Iya, tulis di sini lagi min 3. Atau Bu, minnya ada 2. Iya, memang jadi ada 2 nanti gitu. Kalau misalnya B-nya bernilai negatif. Selanjutnya, B-nya berapa di sini? Min 3. Min 3 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali berapa A-nya? 1. Lalu berapa C-nya? Min 28. 28. Terus berapa A-nya? 1. Berapa? 1. 1. Ini kenapa pada lemes-lemes amat? Belum pada makan apa, Neng? Nah, lanjut. Next. Min, ketemu min akan menjadi Positif. nih, min ketemu min akan menjadi Positif. Oke, berarti kita hapus nih minnya, kita ganti dengan positif 3. Plus minus, negatif 3 dipangkatkan 2. Negatif 3 pangkat 2. 9. 9 positif apa negatif? Positif. Ya, negatif dikuadratkan atau dipangkatkan 2 itu positif. Lalu 3 dipangkatkan 2 aja jadi 9. Next. Min 4 dikali 1. Min 4. Negatif 4. Negatif 4 dikali 28. Sok kotret sekarang. Minus 112. Minus 112. Yang lain? Ada nggak yang lain? Kotret dulu. Ambil pulpennya. Yuk, 28 dikali 4 berapa? Yang lain berapa? 112. 112, betul. Yang lain? Oke. Ya, positif apa negatif? Positif. Positif 112. 2 dikali 1? 2. Nah, kalau sudah ini 9 pangkat 2-nya mau tetap begini atau kita jabarin langsung 81? Kamu ngertinya gimana? Mau pelan-pelan seperti ini apa langsung Ibu tulis 81? Kok 81 sih? Itu 9-nya nggak pakai. 9-nya nggak pakai kuadrat. Di sini berarti 9 aja ya. Ini nih. Nah, ini 9. 9 ditambah 112 berapa? Coba dikotret. 9 ditambah 112. 121. 121. Nah, ketika sebentar. Oke, akar 121 berapa? Akar 121 11. Akar 121 berapa? 11. 11.
Nah, ketika sampai di sini, sudah sampai di sini baru yuk kita pecah satu-satu yang jadi positif, yang jadi negatif. Ibu ambil di sini aja deh. Ntar Ibu siapin dulu formnya ya. X1 sama dengan oke, 3. Kita pakai yang positif dulu ya. Berarti 3 ditambah berapa? 11. 3 tambah 11 dibagi 2. 2. Oke, terus. Salah kan. Bentar ya. Sama dengan 3 tambah 11 berapa? 14. 14. 14 dibagi 2 7. 7. Berarti X1-nya 7 nih. X1-nya sama dengan 7. Terus kita cari lagi cara X2-nya sekarang. X2-nya berarti apa yang diganti negatif? Apa yang diganti negatif? Tanda plusnya kita ganti dengan negatif. Berarti 3 dikurang 11 dibagi 2. 3 dikurang 11 berapa? Negatif 8. Negatif 8. Sebentar, ini kok nggak bisa. Biar cepat. Sama dengan, sebentar. Min 8, salah. Min 8 dibagi 2. Min 8 bagi 2 berapa? Negatif. Berapa? Negatif 4. Sama dengan min 4. Tadi ketika pakai cara faktorisasi hasilnya adalah min 4. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 7. Sekarang kita lihat rumus ABC. Mana rumus ABC ya tadi? Nih. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 7. Jadi hasilnya sama saja. Mau pakai cara faktorisasi atau cara rumus ABC, hasilnya adalah sama. Yuk sekarang kita coba yang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 pakai cara faktorisasi. Ntar Ibu hapus dulu. Oke, kita coba. Sekarang gini, kesulitannya ketika A-nya tidak sama dengan 1 adalah kita harus bermain tukar-tukar posisi gitu ya, entah itu angka atau tandanya. Pertama, ini variabelnya apa? X. X. Berarti di sini ditulis apa? X. Di sini X. Lalu di sini X. X juga gitu ya. Terus selanjutnya 3. Oh iya lupa. A-nya berapa ini A-nya? 3. A-nya 3. Berarti salah satu di tanda kurung sebelah kiri atau tanda kurung di sebelah kanan itu harus ada 3x. Tulislah di sini 3. Bu, kalau di belakang boleh enggak? Boleh, silahkan. Kalau kamu mau naruh di sini juga nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Salah satunya harus ada 3x dan di kurung satunya lagi harus ada x. Sampai sini paham tidak? Paham, karena 3x kali x akan menjadi 3x pangkat 2. Terus selanjutnya, patokan selanjutnya adalah 3. 3 itu berapa kali berapa sih? 3 itu berapa kali berapa? 3 kali 1. 3, angka 3 dan 1. Tidak ada angka lain lagi kan untuk angka 3. 3 itu angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya 3. Yang nggak ada lagi selain angka 3 dan 1. Yuk, misalnya kita coba di sini 3. Kemudian di sini 1. Sudah? Misalnya kita coba di situ ya. Terus kemudian di sini ya plus. Kita coba dulu deh di sini plus. Kemudian karena ini minus, maka salah satunya harus ada yang minus. Kita coba seperti ini. Setelah itu yuk kita buktikan dulu betul tidak nih pemfaktoran kita. Bentar ya.
Betul tidak pemfaktoran kita? Yuk, siapa yang mau membuktikan? Siapa yang mau membuktikan? Ada yang mau membuktikan? Lihat kursor ibu nanti. 3x dikali x akan menjadi 3x kuadrat. 3x pangkat 2. Next. 3x dikali min 1. Min 3x. Min 3x. Siapa ini yang berbicara? Laura Amalia. Laura. Terus selanjutnya 3 positif 3 dikali x. 3x. 3x. Positif 3x. Next, 3 dikali min 1. 3 dikali min 1. Negatif 3. Berapa? Negatif 3. Negatif 3. Tapi lihat di sini nih. Nih yang saya bold merah. Yang saya warnakan merah. Negatif 3x ditambah 3x berapa? Habis. Habis. Sementara kita di sini harus 8. Berarti kita ubah yuk. Kita ubah apanya nih? Tandanya. Kita coba lagi. Kita ubah tandanya. Misalnya gitu ya. Kita ubah tandanya. 3x dikali x. 3x pangkat 2. 3x dikali 1 akan menjadi plus 3x. Kemudian min 3 dikali x. Min 3x, Bu. Sama aja. Ini juga 0 kan? Ini 0 tidak? Iya. Iya. Jadi harus digimanain selanjutnya? Apanya yang harus kita ubah? Tadi tandanya sudah. Posisinya. Berarti sekarang harus posisinya yang kita ubah. Apa yang diubah? Min 3 sama satunya. Iya, 3 dan satunya. Yuk kita ubah dulu. Di sini jadi 1. Kemudian di sini jadi positif 3. Dirubah. Setelah dirubah, ayo buktikan lagi. Kita harus tetap buktikan. Pokoknya kalau misalnya itu kita buktikan. 3x kali x akan menjadi 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Terus 3x dikali 3. Nih, 3x dikali 3 akan menjadi 9x plus 9x. Min 1 dikali x. min 1 min x. Boleh min 1x, boleh min x sama saja. Kemudian min 1 dikali 3. 3. Positif negatif. Negatif 3. Nah, sepertinya udah ada titik cerah nih. Lihat yang di bold warna merah. Positif 9x dikurang x akan menjadi 8. berapa? 8x. Akan Positif menjadi 8x. positif 8x. Berarti sudah betul belum? Sudah. Positif 8x. Wah, ini ternyata sudah benar nih. Nih, ini di sini, kemudian sama dengan ini. Sudah betul kan dua persamaan kuadrat ini kan? Nah, berarti sudah betul posisi pemfaktoran kita. Kayak begini posisinya. Selanjutnya, kalau sudah di sini, ya udah tinggal diginikan saja. 3x dikurang 1 sama dengan 0. Bentar ya, jadi Ibu rapihin dulu. 3x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan berapa? Satunya pindah ruas? 1. Maka x-nya akan menjadi 1/3. iya, 1/3. Maka x-nya akan menjadi 1 dibagi 3. Gimana sih, Bu? Masih ada yang ketukar nih. Ada yang 3 dibagi 1. Itu ada tuh yang kemarin tuh Ibu lihat di tugas mana gitu. Caranya adalah yang sebelah kanan dulu dibagi dengan yang ada variabelnya. Gitu. Jadi ini kan sebelah kanan nih 1. Kemudian yang ada variabelnya ini kan diangkat 3. Ya berarti 1 dibagi 3. Kalau misalnya variabelnya ada di sini. Kalau misalnya variabel x-nya ada di sebelah kanan, ya berarti tinggal 3 dibagi 1 gitu.
Oke, terus selanjutnya X plus 3. X plus 3 sama dengan berapa? X plus 3 sama dengan? Iya, 0. sama dengan? Sama dengan? 0. 0. X plus 3 sama dengan 0. Selalu buat sama dengan 0. Karena bentuk umumnya pun sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Positif 3. Negatif 3. Negatif 3. Jadi X1-nya 1/3, X2-nya itu berapa ini? -3. Yuk kita samain nama yang rumus ABC. Sama, 1/3 dan -3. Tuh, jadi ketika pakai cara faktorisasi atau rumus ABC itu sama saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kelas 10 AP? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham? Paham. Paham. Baik. Masa? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.